Hari ini kita akan bahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA tahun ajaran 2026-2027 dan kita akan bahas bab ke-6 tentang fluida. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, soal pertama, Raka menemukan potongan balok kayu berbentuk kubus yang mengapung tenang di permukaan air danau. Raka mengukur panjang rusuk sisi balok kayu sepanjang 20 cm. Ia juga mencatat bahwa tinggi bagian balok yang tenggelam adalah 15 meter. Oke, berarti coba kita tuliskan dulu informasinya. Karena di sini nggak kelihatan, coba kita tulis ulang ya. Berarti dia sisinya sebanyak ini 20. Ini juga 20. Kemudian dia mengapung yang tertenggelamnya sebanyak 15 berarti ya. Berarti sini 15. Gitu, ini 15 cm. 20 cm, ini juga 20 cm. Gitu teman-teman ya. Kemudian karena benda tersebut mengapung ya, kalau berdasarkan konsepnya, kalau benda mengapung, itu akan diperoleh F sama dengan W ya. Dalam hal ini berarti F apung gaya apung sama dengan berat bendanya atau baloknya. Berarti kita coba ubah beratnya pakai rumus massa dikali gravitasi. Gayanya kita masih tetap tuliskan juga boleh. Nah, ini berarti kita ubah ke dalam bentuk ini ya, rho A dikali volume balok terapungnya. Kemudian dikali dengan gravitasi sama dengan massanya juga kita ubah menjadi rho dikali volume ya. Jadi rho B dikali dengan rho B dikali volume B dikali G. Nah, ini sama-sama G. Kita bisa coret aja langsung. Sehingga kita bisa substitusikan ya. Di sini kita coba substitusikan karena informasinya kita punya bahwa percepatan gravitasinya 10 dan di sini punya massa jenis airnya sama dengan 1000. Berarti kita bisa substitusikan aja ya. Substitusikan nilainya ini berarti 1000. Kemudian dikali, ini berarti yang di bawah air ya. Yang di bawah air tuh yang ini teman-teman. Ini dibatasi air ini kalau kelihatan. Kelihatan nggak ya? Tuh. Berarti kita hitung 15 dikali 20 dikali 20 karena kan balok ya. Oke, karena di sini nanti akan dibagi dengan volume balok totalnya, jadi kita nggak usah ganti ke dalam meter dulu ya, biarin aja. Masih dalam bentuk senti aja nggak masalah kok. Nah, ini rho B-nya kita tuliskan, ini yang dicari kan. Massa jenis dari bendanya dikali volume B-nya total ya, berarti 20 dikali 20 dikali 20 gitu. Oke, tinggal kita hitung. Berarti rho B sama dengan 1000 dikali 15 kali 20. Nggak usah dihitung deh, kita tulis ulang aja, dibagi. Karena bisa dicoret ternyata, 20, 20 dan 20. Nah, ini kita bisa coret. Ya. Kemudian kita juga bisa hitung 1000 dibagi 20 sama dengan 50 ya. 50 dikali 15, maka rho B-nya sama dengan 750 kg per meter kubik ya. Sehingga jawaban yang tepat yang D ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan grafik hubungan massa jenis dan volume atau rho dan V ya. Oke, pertanyaannya, pilihlah pasangan gas yang memiliki massa sama. Oh, berarti kita mencari massa. Kalau kita hubungkan terhadap rumus massa jenis, rho itu bisa didapatkan dengan massa dibagi volume ya. Karena pertanyaannya adalah mencari massa yang sama, berarti kita ubah menjadi dalam bentuk massa aja. Berarti massa sama dengan rho dikali V ya.
Sehingga kita tinggal cek untuk setiap pernyataan. Di pernyataan 1, di situ masanya sama dengan, kan rho-nya sama dengan 0,8, volumenya 2 ya. Berarti 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6. Lanjut di pernyataan kedua, itu rho-nya sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang ketiga, yaitu 0,4 dikali dengan 4, 1,6 ya. Yang keempat, yaitu 0,4 dikali 5 sama dengan 2,0 atau 2 ya. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa dapatkan 5 dikali 0,8. Salah lihat. 0,8 dikali 5 sama dengan 4 ya. Nah, dari sini ada yang sama, teman-teman ya. Ini sama nih, nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 1 dan nomor 3 sama, nomor 4 dan nomor 2. Gitu. Sehingga kalau kita cek opsinya berarti 1 dan 2. Betul nggak? Salah ya, 1 dan 3 yang betul tuh. Kemudian 2 dan 4. Gitu. Gampang ya? Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan gambar alat penyemprot nyamuk pada gambar di bawah ini. Nah, kalau untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan ini aja sih. Hukum Bernoulli ya, di mana tekanan itu pasti berlawanan dengan kecepatan ya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat, kalau M ditekan, otomatis kecepatan si V2 itu besar. Maka kalau kayak gitu berarti V2 pasti lebih besar daripada V1. Lah kalau V2-nya lebih besar daripada V1, maka P2-nya pasti lebih kecil daripada P1. Gitu, mainnya gitu aja. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang P1 lebih dari, nah ini, yang B ya, P1 lebih dari P2, dan V1 kurang dari V2. Jawabannya yang B ya. Ini kan kalau teman-teman bingung, ini kan bisa diubah ya, disesuaikan dengan soal. Ini kan kalau kita lihat B, ini kan berarti P1 lebih dari P2 gitu. Yang ini kalau kita sesuaikan dengan opsi B, bentuknya nanti kayak ini, V1 kurang dari V2 gitu. Ya, sama ya. Oke, nomor 4. Sebongkah es terapung di laut terlintas seperti gambar. Jika massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik dan massa jenis sebongkah es 0,9 gram per cm kubik, maka tentukan benar atau salah pernyataan terkait kasus di atas. Gunung es terapung dalam air laut karena adanya tekanan hidrostatis. Ini salah ya, karena harusnya pakai hukum Archimedes ya. Archimedes, berarti salah. Kemudian pernyataan kedua, volume gunung es yang muncul di permukaan air lebih besar daripada yang tercelup di dalam air laut. Ini belum tentu, maka kita cek pakai rumus saja. Kita hubungkan antara massa si ini ya, massa gunungnya. Berarti massa itu kan bisa diubah, kalau tadi pakai rumus tadi, massa itu bisa diubah dengan rho dikali volume ya. Berarti kita coba hubungkan rho benda aja dulu ya. Gimana sih nulisnya? Rho benda dikali dengan volume benda gitu. Itu akan sama dengan rho air dikali dengan volume benda yang tercelup ya di air. Di sini rho bendanya atau sebongkah esnya sama dengan 0,9 ya, sesuai dengan soal. Kemudian volume bendanya kita tulis saja, volume benda
volume S lah. Kemudian di sini rho airnya 1,2 dan volume tercelupnya tulis saja ya, volume tercelup. Ini kita simbolin aja ya, ini FB dan ini FT. Atau kalau pakai ya B aja deh, bener lah, benda ya, biar nggak usah pusing. Tinggal FB sama dengan 1,2 dibagi 0,9 Vt ya. Jadi kalau diseranakan bagi dengan 0,3 jadi nanti 4/3 ya, 4/3 Vt. Ini volume S-nya. Sehingga kalau pertanyaannya volume yang muncul itu sama dengan volume S atau benda dikurangi dengan volume yang tercelup ya. Gitu kan. Nah, volume bendanya berarti di sini 4/3 Vt kan ya. Dikurangi yang tercelupnya ya Vt aja gitu. Jadinya 4/3 dikurangi 1 ya jadi 1/3 ya. 1/3 Vt, ini volume yang munculnya. Otomatis volume yang muncul itu lebih kecil daripada volume yang tercelup. Gitu ya. Berarti jawabannya salah lagi. Kemudian yang ketiga, volume gunung es yang tercelup dalam air laut sama dengan 3 kali volume yang muncul. Dari sini aja teman-teman ya. Kita manfaatkan informasi ini. Maka volume muncul sama dengan 1/3 volume tercelup ya. Kalau pertanyaannya adalah volume yang tercelup sama dengan 3 kalinya, betul ya. Berarti tinggal kita kali silang aja. Berarti V tercelup sama dengan 3 kali volume yang muncul. Gitu. Jadi jawabannya benar. Ya. Oke, salah benar untuk nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Bak air yang tingginya 1,25 meter berisi air penuh air, terdapat lubang kebocoran yang kecil pada ketinggian 45 cm. Berarti kita tuliskan dulu di sini H-nya itu, H1-nya itu kita bisa dapatkan 1,25 dikurangi yang 45 cm ya. 45 cm-nya bikin ke meter aja. Berarti 0,45 meter. Atau sama dengan kalau dikurangi berarti 0,8 meter. Untuk H2-nya kan tadi di 0,45 ya. Gitu. Nah, sekarang kita cari jarak dan waktu jatuh air dari bak. Berarti kita cari jarak air terjauh. Oke, berarti kita pakai rumus X sama dengan 2 dikali dengan akar H1 dikali H2 ya. Maka kita bisa dapatkan 2 dikali 0,8 dikali 0,45. 0,8 dikali 0,45, 0,36 ya. Berarti 2 dikali 0,36. Akar 0,36 itu kan 6 ya. 0,6 maksudnya. Sehingga nilai X-nya ada di 1,2 meter. Atau sama dengan 120 cm ya. Gitu. Nah, terus kita bisa cari juga waktunya. Nah, untuk mencari waktunya, kita bisa gunakan rumus. Ini waktu ya. Waktu bocoran air menyentuh tanah. Oke, berarti T sama dengan ini 2H dibagi G ya.
maka hanya pakai H2. Tinggal substitusi aja. Berarti 2 dikali 0,45 dibagi G-nya 10 ya. Jadi 0,9 dibagi 10. Atau sama dengan, kalau mau disederhanakan, jadinya 0,09 ya. Berarti akar dari 0,09. Maka T-nya di 0,03. 0,09 dibagi 3, 0,3 ya. 0,3 sekon. Gitu teman-teman untuk soal nomor 5. Sampai situ semoga bisa dipahami ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Musim hujan meningkatkan risiko penularan penyakit oleh nyamuk. Untuk mengendalikan penyebarannya, tindakan pencegahan seperti pengurasan dan pemasmian nyamuk penting dilakukan. Salah satu caranya dengan menggunakan penyemprot nyamuk. Ini zaman dulu banget ya. Mana sajakah proses yang menggambarkan cara kerja alat penyemprot nyamuk tersebut? Kita pakai hukum Bernoulli lagi ya. Di nomor 1 ini mirip banget yang tadi. Hukum Bernoulli. Di mana nilai tekanan itu pasti berbanding terbalik dengan kecepatan. Kita cek opsi A. Opsi yang pertama, udara ditiupkan dengan cepat melalui pipa horizontal sehingga kecepatan udara pada bagian ini menjadi tinggi yang mengakibatkan tekanan udara juga menjadi tinggi. Enggak ya. Antara di sini dengan tekanan di sini tuh berbanding terbalik. Kalau di sini kecepatannya tinggi, tekanannya rendah ya. Berarti ini salah. Yang kedua, tekanan udara pada permukaan cairan insektisida dalam tandon lebih tinggi daripada tekanan atmosfer sehingga menekan cairan naik melalui pipa vertikal. Salah ya, kebalikannya. Harusnya lebih rendah. Kemudian cairan insektisida terpecah menjadi butiran-butiran kecil dan dapat tersembur keluar akibat dorongan udara dari pipa horizontal. Ini betul yang pernyataan ketiga. Yang keempat, dorongan pompa menyebabkan tekanan pada pipa horizontal lebih tinggi daripada pipa vertikal, sehingga cairan terdapat tersembur. Salah ya, tekanan di sini harusnya lebih tinggi. Kalau di sini tekanannya rendah. Kecepatan tinggi akibat dorongan pompa menyebabkan tekanan pada pipa horizontal menjadi lebih rendah. Nah tadi ya, si tekanan itu berbalik nilai dengan si kecepatannya. Jika kecepatannya tinggi, maka pipa di horizontalnya menjadi lebih rendah, sehingga cairan dapat naik melalui pipa vertikal dan tersembur keluar. Berarti yang tepat ada di pilihan ketiga dan kelima ya. Oke, lanjut di nomor 2. Pesawat terbang dapat melayang dan bergerak di udara karena adanya gaya angkat yang bekerja pada sayapnya. Tentukan benar atau salah. Oke. Di sini kita gunakan, ini juga pakai hukum Bernoulli juga. Yang pertama, pesawat itu dapat terangkat ke atas itu karena beberapa prinsip di hukum Bernoulli ya. Yang pertama, agar kecepatan udara di atas sayap itu lebih besar daripada yang di bawah, berarti gimana nulisnya? Berarti VA aja, VA lebih besar daripada VB. Nah, di sini juga berbalik dengan tekanannya, berarti otomatis si PA-nya pasti lebih kecil daripada PB-nya. Tekanan udara di atas sayap akan lebih kecil daripada tekanan udara di bawah sayap. Ini sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli tadi ya, kayak di nomor 1. Sama ini secara prinsipnya, yaitu P akan berbanding terbalik dengan si V. Gitu ya. Tinggal kita cek pernyataan 1. Tekanan udara di atas sayap lebih besar daripada tekanan udara di bawah sayap. Ini salah ya.
Harusnya tekanan udara di atas sayap lebih kecil, karena kalau terlalu besar ya otomatis nggak akan naik. Dan yang kedua, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah. Ini betul. Yang ketiga, pernyataan ketiga, kecepatan aliran udara tidak dipengaruhi terhadap gaya angkat. Ini sangat berpengaruh ya kecepatan udara tuh. Karena ketika kecepatan di atas sayapnya lebih besar daripada yang di bawah, dan tekanannya itu yang di atas sayap lebih kecil daripada yang di bawah, itu akan membuat gaya dari bawah lebih besar daripada gaya di bawah akan lebih besar daripada gaya di atas sayap. Jadi sangat berpengaruh ya kecepatan udaranya, sehingga ini salah. Nomor 3. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan. A yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik ternyata sepertiga bagiannya muncul di atas permukaan. Oke. Bagian dari balok yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik adalah berapa bagian? Kita coba cari dulu volume yang tercelup ya. Di situ kan yang muncul hanya sepertiga bagian, sehingga otomatis volume tercelupnya ya tinggal dikurangin aja ya, yaitu volume total dikurangi yang muncul, maka sama dengan 2/3 dari volume kan. Yang nggak usah dihitung nggak apa-apa sih, buat informasi aja. Kemudian gaya, karena dia terapung, otomatis gayanya akan sama, FA sama dengan FB kan. Kita hitung rho A dikali G dikali V A sama dengan rho B dikali G dikali VB. Ini gravitasinya sama, sehingga kita bisa substitusikan ini 900. Kemudian VA-nya, ini V ya, bukan kecepatan, sorry teman-teman. Volume A. Ini volume B. Berarti volume A-nya di sini 2/3 dari V ya. Nah, rho B-nya 1200, ini berarti VB. Tinggal dihitung aja. VB-nya sama dengan 900 dikali 2/3 dibagi 1200 ya. Gitu. Oke, berarti kita bisa dapatkan, ini berarti berapa nih? 9/12 itu kan 3/4 ya, berarti 2/4 jadinya. Atau kalau mau tulis gini, ini 3/4, ini 2/3 kan. Nah, ini kan bisa dicoret, 2/4 kan setengah. Jadi kita bisa langsung tulis setengah aja. Setengah V ya, gitu. Berarti VB-nya sama dengan setengah V. Karena pertanyaannya adalah bagian yang muncul, ya sama saja ya, berarti volume yang muncul juga setengah juga. Berarti volume muncul sama dengan volume dikurangi setengah volume sama dengan setengah volume. Jawabannya yang C ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Ini kayak tadi hukum Bernoulli juga. Ini kalau di VA-nya, ini pasti VA lebih dari VB ya. Dan PA pasti lebih kecil daripada VB. Udah sih itu aja. Pakai hafalan aja nggak apa-apa. Atau kalau nggak pakai hafalan, pakai konsep tadi, hukum Bernoulli tadi, bahwa tekanan itu pasti berlawanan dengan bertolak belakang dengan V. Semakin besar tekanan, maka semakin kecil V-nya. Semakin besar kecepatan atau V-nya, maka semakin kecil tekanannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang mana, teman-teman? Ini VA lebih dari VB, maka ini PA sama VB salah. VA lebih dari VB, PA lebih kecil daripada PB. Ini betul ya.
Nah, ini salah, ini juga salah. Nah, ini berarti salah juga. Oke, jawabannya B ya. Gampang ya. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan gambar pipa U diisi air dan minyak. Ketinggian minyaknya, kemudian ketinggian airnya. Oke. Di sini kita punya rho airnya sama dengan 1000. Coba kita tulis saja. Rho airnya 1000. Kemudian rho minyaknya 800. Ketinggian airnya 8 cm. Maka kita coba pakai ini aja, karena yang dicari itu ketinggian minyak agar tekanan jalur statis P dan Q sama ya. Berarti kita samakan aja. Berarti rho air dikali dengan ketinggian air gitu ya. Sama dengan rho minyak dikali ketinggian minyak. Ini berarti 1000 dikali 8 sama dengan 800 dikali ketinggiannya. Maka kalau kita nyari ketinggiannya sama dengan 1000 dikali 8 dibagi 800. Ini berarti 8000 kali 800 ya, 10 cm teman-teman. Jawabannya yang D. Oke, nomor 6. Air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika G 10, nilai R-nya berapa? Oh, berarti jarak ya tadi ya. Untuk rumus jarak itu kan sama X sama dengan 2 dikali H1 dikali H2 kan. Nah, tinggal kita substitusi aja sih sebetulnya. X-nya kita ganti dengan R ya. Ini berarti 2 dikali H1 kali H2. H1-nya di 0,2 ya. 0,2 dikali H2-nya 5. Oh, udah ya berarti ya. Berarti 2 dikali dengan 1. 0,2 kali 5 kan 1 ya. Akar 1 kan 1. Berarti R-nya sama dengan 2 meter ya. Yang A. Nomor 7. Tekanan hidrostatis pada suatu titik dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh tekanan itu rho H sama dengan rho H. pH sama dengan rho dikali G dikali H ya. Berarti otomatis dipengaruhi oleh massa jenis, betul. Kemudian volume tidak. Yang ketiga kedalaman atau ketinggian, betul. Bentuk bejana juga enggak ya. Berarti yang betul ada di poin B. 1 dan 3. Oke, nomor 8. Ini adalah bentuk pipa ventometer ya, venturi. Berarti coba kita pakai rumusnya. Untuk mencari kecepatan tuh V sama dengan 2GH dibagi dengan luas 1 dibagi luas 2 pangkat 2 ya, dikurang 1 diakarkan. Nah, gitu. Kalau dilihat di sini ketinggiannya 0,25 cm, kita ubah ke meter ya, berarti 0,25. Berarti 2 dikali gravitasinya pakai 10 sesuai di soal. Kemudian sini 0,25 dibagi dengan A1-nya itu 24 dibagi 16 pangkatkan 2 dikurangi 1. Jangan lupa diakarkan. Berarti 2 kali 10 kali 0,25, 5 ya. 5 dibagi 24 per 16 itu bagi 8. Ini berarti 3 per 2 pangkat 2 ya. Kurangi 1 diakarkan. Berarti kalau pangkatkan 2 berarti 9 per 4 dikurangi 1 berarti 5. Gitu. 9 per 4 dikurangi 1 sama dengan 5 per 4 ya. Berarti 5 dibagi 5 per 4 diakarkan. Sehingga nilai V-nya akan sama dengan
akar 5 ya. Akar 5. 5-nya kecoret. Akar 4, sorry. Nah, akar 4 itu sama dengan 2 ya. Berarti jawabannya yang A, teman-teman. Oh, gampang ya. Hafal rumus saja, sisanya paling hitung-hitungan sih. Sip, itu teman-teman. Untuk soal nomor 8. Bisa lanjut ya. Untuk soal nomor 9. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air dengan roh airnya 1. Ternyata 25% dari volume benda tersebut muncul di atas permukaan air. Gambar 1 ya. Kemudian benda tersebut dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,9. Maka volume benda yang berada di atas permukaan minyak adalah volume benda yang muncul ya berarti ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari yang tadi 25%-nya berada di atas ya. Berarti yang tercelup kita ya. Kita cari dulu volume benda. Volume benda tercelup dari gambar 1. Yaitu volume dikurangi 25% tuh 0,25 ya. 0,25 volume, maka sisanya di 0,75 volume. Atau kalau mau disederhanakan jadi 75/100 gitu. Dalam bentuk apa ini namanya? Dalam bentuk pecahan. Atau kalau mau lebih sederhana bisa jadi 3/4 aja. Gitu deh ya. Dan yang kedua itu kan si benda tersebut dicelupkan ke dalam minyak kan teman-teman ya. Volume benda atau volume benda tercelup ya. Tercelup jika dicelupkan pada minyak. Nah, berarti kan di sini gaya air akan sama dengan gaya pada minyak ya. Nah, gayanya berarti rho air dikali gravitasi dikali volume air sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali volume minyak ya. Ini gravitasinya kita bisa langsung coret saja. Rho airnya 1, volume airnya di 3/4 ya. 3/4 volume. V, kini rho minyaknya 0,9 dari soal. Volume minyaknya yang kita cari ya. Volume minyak. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan volume minyak sama dengan 0,9 dibagi dengan, oh salah, 3/4 ya. 3/4 dibagi 0,9 ya. Atau kalau mau ditulis kayak gini, gini aja deh. Nah, 0,9 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 0,9 kan 3/10 ya. Kita ganti aja boleh deh. Ini 3/10. Jadinya nanti 3 dikali 10 dibagi 4 kali 3 ya. Ini berisi kita coret. Kok ini 9 maaf. 9. Ini juga 9. Nah gitu. Ini coret berarti sisa 3 ya. Berarti 10/4 kali 3. Atau sama dengan 5/6 ya. 5/6 dari si V. Gitu. Volume minyak sama dengan 5/6 dari V. Nah, ini tuh 5/6 tuh nilai yang tercelup. Pertanyaannya itu kan mencari volume yang berada di permukaan minyak. Berarti volume munculnya sama dengan volume total dikurangi 5/6 dari V ya. Otomatis 1/6 V. Jawabannya berarti yang B ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Permintaan soalnya jangan sampai kelewat. Karena kalau misalnya kita menuliskannya 5/6 itu juga betul kan, sesuai dengan di opsi. Tapi yang kita cari itu apa? Jangan sampai kita udah capek-capek ngitung ternyata yang dicari bukan itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 10.
Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Semburan air dari ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama, dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Perhatikan dua keran baling-baling dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung, yang kedua memiliki 2 ujung. Kedua keran baling-baling itu memiliki ukuran yang sama. Rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap besarnya gaya setiap ujung keran baling-baling yang kedua adalah titik-titik. Oke, berarti kita coba analisa terlebih dahulu bahwa ini adalah soal tentang debit ya. Kalau kita ingat, debit itu Q sama dengan V per T ya, volume per T. Atau kalau kita cari volumenya sama dengan Q dikali T gitu kan. Satu lagi, Q itu bisa juga dicari pakai luas dikali dengan kecepatan ya. Maka kecepatannya sama dengan Q dibagi luas. Nah, sekarang kita cek keran 1 dan keran 2. Keran 1 dan keran 2. Oke, di keran 1 debitnya sama dengan tadi ada 3 ya, maka Q per 3 aja ya. Q per 3, volumenya Q misalkan. Dan yang kedua, Q2 sama dengan Q per 2, gitu ya. Untuk luasnya berarti A1 sama dengan A2 ya. Tadi ada dijelaskan di pernyataan soal bahwa memiliki luas penampang yang sama. Oke. Kemudian kalau kita kaitkan dengan gaya ya, gaya air pada setiap ujung keran. Nanti kita bisa dapat hubungan gitu kan ya. Rumusnya kan F sama dengan massa dikali percepatan ya. Ini massanya kita ganti jadi rho dikali V, percepatannya jadi V dibagi T ya. Oh ya, di sini V-nya V volume ya. Nah, oke, tinggal kita hitung rho V volumenya kita ganti Q dikali T. Ini V kecil dibagi T, berarti ini kita bisa coret ya. T-nya kita bisa coret. Maka kita bisa dapatkan rho dikali Q dikali V. Nah, V-nya kita ganti lagi deh. V kecepatannya kita ganti dengan Q per A ya. Sehingga F-nya kita bisa dapat rho dikali Q pangkat 2 dibagi A ya. Nah, dari sini kita bisa dapat hubungan bahwa gayanya berbanding lurus dengan Q pangkat 2. Gitu. Artinya apa? Artinya si gaya air itu berbanding lurus dengan debit pangkat 2-nya atau kuadrat dari debitnya. Jadi kita bisa hubungkan ke tadi ya, ke keran-keran tadi. Tinggal kita bandingkan aja teman-teman. Si keran 1, gaya pada keran 1 dibagi dengan gaya pada keran 2 gitu. Pada keran 1 itu kan ada 3 ya, ada 3 lengan, maka 3 dikali F1 dibagi yang ini 2 ya, 2 dikali F1 gitu. Dan nilai F-nya akan berbanding lurus dengan, ini F2 ya. Akan berbanding lurus dengan si Q pangkat 2 tadi ya. Sehingga kita bisa tuliskan 3 dikali Q1 pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali Q2 pangkat 2. Nah, gitu. Setelah itu gimana? Setelah itu Q-nya kita ganti.
3 dikali Q1-nya kita udah punya, yaitu Q per 3. Q2-nya kita udah punya, yaitu Q per 2. Berarti jadinya di sini Q per 3 pangkat 2, gitu, dibagi dengan 2 dikali Q per 2 pangkat 2. Maka kita akan punya 3 dikali Q pangkat 2 per 9 dibagi 2 dikali Q pangkat 2 per 4. Ini Q-nya kita bisa langsung hilangkan saja, sehingga kita bisa punya 3 per 9 dibagi 2 per 4 ya. Sederhanakan aja, ini 1 per 3, ini jadi 1 per 2, atau kita balik jadi 2 per 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 10 ya. Tergolong susah nih soal model begini ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya, nomor terakhir. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah, dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam, dengan tekanan yaitu 9,1 pada pipa 1 ya. Dan sedangkan pipa yang kecil yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, kecepatan air pada pipa kecil. Oke, berarti coba kita tulis dulu deh. Ya, ini H1 sama dengan 5 meter, H2-nya 1 meter ya. Kemudian tekanan pada pipa 1 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa 2-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan kecepatan pada pipa 1-nya sama dengan 36 km per jam. Ini kita ubah dulu. Kilometernya kita ubah menjadi meter, jadi dikali 1000. Jamnya kita ubah menjadi detik, berarti 3600. Sederhanakan, jadi sama dengan 10 meter per sekon ya. Oke, tinggal kita cari V2-nya pakai rumus P1 ditambah gabungan ya. P1 ditambah rho 1 dikali G dikali H1 tambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho 2 kali G dikali H2 ditambah setengah dikali rho 2 ya, dikali V2 kuadrat. Ini kayaknya rho-nya sama deh. Rho-nya sama ya, di air juga, maka ini kita hapus aja. Gitu. Ini juga kita hapus. Nah, sip. Tinggal kita substitusi teman-teman nilai-nilainya. Yaitu P1-nya 9,1 ya. 9,1 kali 10 pangkat 5. Rho-nya 1000 kali G-nya 10 ya. H1-nya 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali V1-nya 10 pangkat 2 sama dengan P2-nya 2 dikali 10 pangkat 5 kali 1000 kali 10 kali 1 ditambah setengah dikali 1000 kemudian dikali dengan si V2 pangkat 2-nya ya. Saya pindahkan dulu sedikit biar muat teman-teman. Jadi dikali V2 pangkat 2. Nah, ini tetap 9,1 kali 10 pangkat 5. Ini kalau kita hitung 10 1000 kali 10 kan 10.000 ya. 10.000 kali 5 jadi 50.000. Kalau kita ubah ke dalam pangkat 5, 10 pangkat 5 jadi 0,5 kali 10 pangkat 5 ya. Biar sama aja 10 pangkat 5 biar ngitungnya gampang gitu. Ditambah dengan ini 10 pangkat 2 kan 100, 100 dikali 1000 kan 100.000 ya. 100.000 ini udah di 10 pangkat 5, berarti ini kita ganti 0,5 kali 10 pangkat 5. Gitu.
Ini udah tetap di 2 kali 10 pangkat 5, ditambah yang ini jadinya 0,1 kali 10 pangkat 5 gitu. Ini jadi tetap di 500 ya, 500 kali V2 pangkat 2. Kita hitung ini 10 pangkat 5-nya udah sama semua, berarti tinggal 0,5 tambah 0,5, itu kan 1 ditambah 9,1, berarti 10 ya. 10,1 dikali 10 pangkat 5, sama dengan, kita tambahkan 2 ditambah 0,1, berarti 2,1 kali 10 pangkat 5, ditambah 500 V2 pangkat 2. 10,1 dikurangi 2,1, itu 8 ya, 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 500 V2 kuadrat. Gitu. Sehingga kita bisa tulis 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 500. Sama dengan V2 pangkat 2. Jadi kita bisa dapatkan V2 pangkat 2-nya sama dengan 1600 ya. Jadi V2-nya sama dengan akar dari 1600. Which is sama dengan 400. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat. Jika dinilai bermanfaat, silakan like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.